Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinamika partikel, khususnya tentang macam-macam gaya pada benda. Sebenarnya banyak sekali gaya yang ada pada benda. Namun di sini akan dibahas beberapa gaya. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat ini adalah biasa kita sebut dengan berat benda. Jadi berat benda atau gaya berat benda ini merupakan besarnya gaya tarik yang diberikan oleh bumi pada sebuah benda. Jadi gaya berat ini selalu menuju ke pusat gravitasi, yaitu pusat bumi. Baik itu ketika dia berada pada permukaan yang datar atau berada pada permukaan miring. Kita sering menganggap bahwa berat itu sama dengan massa. Padahal antara berat dengan massa itu berbeda ya. Nah, di sini berat benda itu bisa kita rumuskan dengan W sama dengan M kali G, yang mana W ini adalah berat benda yang satuannya adalah Newton, kemudian M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi. Nah, di sini kami tuliskan perbedaan antara massa dengan berat. Yang pertama adalah massa itu dia menyatakan zat pada benda. Sementara kalau berat itu adalah menyatakan besar gaya tarik bumi pada benda. Jelas sekali di sini perbedaannya. Kalau massa itu adalah bisa kita katakan sebagai isi dari benda tersebut. Sementara kalau berat benda itu adalah besar gaya tarik bumi ya pada benda. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah di semua tempat nilainya sama kalau massa. Walaupun di tempat tersebut memiliki gravitasi yang kecil, maka massanya akan tetap. Sementara kalau berat benda, nilainya itu sangat bergantung pada percepatan gravitasi di tempat tersebut. Sehingga bisa kita katakan kalau massa benda itu dia nilainya tetap, sementara berat benda itu nilainya bisa berubah-ubah. Sangat bergantung pada besar percepatan gravitasi di suatu tempat. Perbedaan yang ketiga adalah massa itu termasuk besaran skalar, karena dia tidak dipengaruhi oleh arah. Sementara kalau berat itu merupakan besaran vektor, karena dia dipengaruhi oleh arah. Sementara yang keempat, perbedaannya adalah satuan massa pada SI adalah kilogram, sedangkan berat satuannya adalah Newton. Kemudian yang kelima, perbedaannya adalah untuk massa dapat diukur dengan neraca ya, baik itu neraca Ohaus, kemudian yang biasa kita lihat di pasar misalnya dacin ya, atau timbangan yang biasa kita lihat di pasar ataupun di tempat-tempat yang biasanya menimbang massa benda. Sementara kalau berat ini biasanya kita bisa mengukurnya dengan neraca pegas atau dinamometer. Itu yang pertama kaitannya dengan macam-macam gaya pada benda. Kemudian selanjutnya gaya yang berikutnya adalah gaya normal. Jadi gaya normal ini adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda, yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Lambang gaya normal adalah N, dan satuannya dalam SI adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, mari kita perhatikan macam-macam gaya normal. Yang pertama adalah ketika dia
berada pada permukaan mendatar, maka di sini gaya normalnya itu adalah tegak lurus. Tegak lurus dengan bidang sentuhnya, ya. Sehingga di sini kalau kita mau mencari berapa besar gaya normal, maka gaya normalnya adalah ke atas, sementara berat bendanya adalah atau gaya beratnya adalah ke pusat bumi atau ke bawah. Sehingga kita bisa tuliskan di sini bahwa gaya normal itu sama dengan berat benda atau gaya berat itu sama dengan M kali G, yang mana N itu adalah gaya normal yang satuannya Newton, W adalah gaya berat satuannya Newton, M adalah massa benda satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi yang satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian ketika benda berada pada bidang miring, nah di sini kita harus mampu memahami tentang trigonometri, karena ketika dia berada pada bidang miring maka dia akan membentuk sudut, ya, seperti ini. Jadi gaya normalnya tetap tegak lurus terhadap bidang sentuhnya, ya, ini, ya, gaya normalnya itu. Nah, kemudian di sini ada sudut yang terbentuk adalah sudut alfa. Nah, berapakah gaya normal yang ada pada benda ketika dia berada pada bidang miring? Di sini besar gaya normalnya itu adalah W cos alfa, yang mana W itu adalah M kali G, sehingga besar gaya normalnya adalah M kali G dikalikan dengan cos alfa, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah jika dua buah benda ditumpuk di bidang mendatar. Di sini ada dua buah benda, ada benda satu dan ada benda dua. Benda yang di atas kita namakan dan benda satu. Ketika benda di atas, ya, maka besar gaya normalnya kita bisa tuliskan N12. Ini besarnya itu adalah sama dengan berat benda dari W yang di atas atau berat benda yang ada di atas, sehingga kita bisa tuliskan besar gaya normalnya adalah M1 kali G. Sementara kalau gaya normal yang ada pada benda yang di bawah, sini bisa kita tuliskan bahwa N2 sama dengan berat benda yang di atas ditambahkan dengan berat benda yang di bawah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa N2 itu sama dengan M1 tambah M2 dikalikan dengan percepatan gravitasi atau G. Baik, selanjutnya kita bahas tentang gaya gesek. Gaya gesek muncul jika dua benda bersentuhan yang arahnya sejajar terhadap bidang sentuh dan berlawanan dengan kecenderungan gerak relatif kedua benda yang bersentuhan. Jadi gaya gesek ini selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan, ya. Di sini gaya gesek itu ada dua, ada gaya gesek kinetik dan ada gaya gesek statik. Jadi gaya gesek kinetik ini bekerja ketika benda bergerak, sementara kalau gaya gesek statik bekerja ketika benda diam. Gaya gesek itu bisa dirumuskan dengan Fk, gaya gesek kinetik, ini sama dengan mu K. Mu K ini adalah koefisien gesek kinetis dikalikan dengan gaya normal. Sementara gaya gesek statik itu sama dengan mu S atau koefisien gaya gesek atau koefisien gesek statis dikalikan dengan gaya normal. Baik. Untuk gaya sentripetal kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa kasus yang terjadi pada sebuah benda.
Nah, kita akan membahas tentang hukum 2 Newton ya. Kita ketahui bahwa hukum 2 Newton itu bisa dirumuskan dengan sigma F itu sama dengan M kali A ya. Yang mana sigma F ini adalah resultan semua gaya, sementara M adalah massa dan A adalah percepatan gravitasi. Baik, kita bahas satu persatu. Ketika benda berada pada bidang datar, kemudian di sini ada dua buah gaya ya, ada gaya T1 dan ada gaya T2. Ketika itu benda ini bergerak menuju ke arah kiri ya. Ketika benda bergerak ke arah kiri ya, maka percepatannya tentu menuju ke arah kiri atau mengarah ke T2. Di sini untuk mencari berapa besar misalnya kita mau mencari besar percepatannya, bisa kita tuliskan seperti ini, yaitu sigma F itu sama dengan T2 min T1 ini sama dengan M kali A. Di sini jika pergerakannya ke kanan, maka persamaannya akan menjadi T1 dikurangi dengan T2. Ini untuk resultan gayanya atau sigma F-nya. Tetapi karena di gambar ini bendanya bergerak ke arah kiri, maka di sini T2 lah yang dikurangi dengan T1. Ini ketika benda bergerak pada bidang mendatar. Nah, sekarang kalau misalnya benda itu bergerak ke atas dan ke bawah ya. Misalnya di sini yang kita bahas adalah misalnya benda itu naik ya, atau dia bergerak ke atas. Di sini ada dua buah gaya juga, ada gaya tegangan tali ya, yang ke atas ini adalah tegangan tali, kemudian yang ke bawah ini adalah berat benda ya. Berapa besar sigma F-nya atau resultan gayanya? Maka kalau dia ke atas, maka yang dikurangi itu adalah tegangan tali ya. Sehingga kita dapatkan sigma F sama dengan T dikurangi dengan W, yang mana W ini adalah berat benda. Jadi T dikurangi W atau T min W ini sama dengan M kali A. Namun ketika dia turun ya, maka sigma F-nya akan menjadi W dikurangi T itu sama dengan M kali A ya. Seperti itu. Karena A sama dengan sigma F per M, maka untuk kasus dengan lebih dari satu massa dapat dituliskan sebagai berikut ya. Di sini ada 3 buah benda, ada benda A, benda B, dan benda C. Kemudian ada gaya F ya. Kemudian ada tegangan 1 dan ada tegangan 2. Pada sistem ini kalau kita mau mencari berapa besar percepatan benda ya, percepatan sistem maksudnya, kita bisa tuliskan ya, atau bisa rumuskan dengan F ya, besar gaya ini dibagi dengan besar massa dari ketiga benda ini ya. Jadi F dibagi dengan massa A ditambah dengan massa B ditambah dengan massa C. Atau ya, kita bisa rumuskan percepatan sistem ini ya. Percepatan sistem ini adalah, kalau misalnya kita mengacu pada benda A, kita bisa tuliskan percepatan atau A sama dengan F dikurangi dengan T1 dibagi dengan massa A. Atau bisa juga percepatan atau A sama dengan T1 dikurangi dengan T2 dibagi dengan massa B. Atau bisa juga kita tuliskan A itu sama dengan T2 min dibagi dengan T2 dibagi dengan massa C ya. Nah, selanjutnya dari persamaan di atas dapat juga dituliskan bahwa F dibagi dengan MA ditambah dengan MB ditambah dengan MC itu sama dengan T1 per massa B tambah massa C itu sama dengan T2 per MC ya. Ini sistemnya ketika dia bergerak ya, begitu. Kemudian selanjutnya kasus pada sistem katrol ya. Baik itu ketika ya, kasus katrol licin ya. Kita tetap menggunakan hukum 2 Newton ya. Baik. Di sini kasusnya adalah 2 buah benda ya.
digantung pada tali, kemudian ada katrol juga ya. Kita bisa lihat di sini ada massa A dengan massa B. Di sini dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa massa A lebih besar dibandingkan dengan massa B, sehingga massa A lebih bawah gitu. Seandainya massa B lebih berat dibandingkan dengan massa A, maka B nanti akan bergerak ke bawah, sementara A akan bergerak ke atas. Tetapi di sini massa A lebih besar dibandingkan dengan massa B. Nah, untuk mencari ini tentunya ketika salah satu dari benda ini lebih besar massanya, maka tentunya dia akan bergerak dan dia mempunyai percepatan ketika dia bergerak ya. Nah, pertanyaannya sekarang, berapakah besar percepatan yang dialami oleh benda ini? Jadi besar percepatan yang dialami di sini adalah MA dikurangi dengan MB. Jadi massa A dikurangi dengan massa B, kemudian dikalikan dengan percepatan gravitasi dibagi dengan massa kedua benda ya, MA tambah MB. Jadi ingat, ini kalau massa A lebih besar. Jika massa B lebih besar dibandingkan dengan massa A, maka di sini akan menjadi massa B dikurangi dengan massa A. Nah, untuk mencari berapa besar tegangan tali, jadi tegangan tali di sini baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan itu nilainya sama. Ya, besarnya sama. Jadi besar tegangan talinya sama dengan, bisa kita rumuskan sebagai berikut. 2 kali MA atau massa A dikalikan dengan massa B dikalikan dengan percepatan gravitasi, kemudian dibagi dengan massa A ditambah dengan massa B. Ini untuk katrol licin ya. Kemudian selanjutnya, jika satu benda berada pada permukaan ya, kemudian benda yang lainnya digantung. Baik, di sini untuk mencari berapakah percepatan gerak benda ya, atau A sama dengan MA dikalikan dengan G. Lihat mana yang menjadi bawah ya. Seandainya yang jadi bawah adalah B, maka di sini adalah MB ya. Dibagi dengan massa A ditambah dengan massa B. Untuk mencari berapa besar tegangan talinya, jadi sekali lagi besar tegangan talinya sama ya. Ini MA dikalikan dengan MB dikalikan dengan G dibagi dengan massa A ditambah dengan massa B. Ini untuk permukaannya licin ya. Permukaan yang di atas licin. Namun ketika dia kasar, maka tentunya dia akan menghasilkan gaya gesek ya. Akan menghasilkan gaya gesek, sehingga percepatannya akan berubah ya. Besar percepatannya akan berubah. Kenapa? Karena benda yang di atas ini akan terhambat oleh gaya gesek, sehingga percepatannya menjadi MA massa benda yang digantung ya, dikurangi dengan gaya normal ya. Gaya normal yang ada di sini yaitu koefisien gesek kinetis ya, mu K dikalikan dengan MB ya. Mu K dikalikan dengan MB kemudian dikalikan dengan G. Jadi itu adalah gaya normalnya yang ada di besar gaya gesek yang ada di benda B ini ya. Jadi gaya gesek itu adalah koefisien gesek ya dikalikan dengan gaya normal. Itu besar gaya gesek yang selalu arahnya itu adalah berlawanan arah ya. Berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Kemudian dibagi dengan MA ditambah dengan MB. Sementara besar tegangannya ya, besar tegangan talinya adalah MA dikalikan dengan MB dikalikan dengan 1 tambah mu K ya. Kemudian dikalikan dengan G dibagi dengan MA tambah MB ya. Baik, selanjutnya adalah ketika satu benda berada pada permukaan miring ya, kemudian benda yang satunya digantung. Nah, ketika posisinya seperti ini, tentunya benda A ini ketika dia digantung, maka dia akan tetap bergerak ya. Dia akan tetap bergerak. Ketika massa A lebih besar, maka A ini akan bergerak ke bawah, sementara B ini akan bergerak ke atas dengan posisi miring seperti ini. Tetapi pergerakan dari A ini akan terhambat oleh
terhambat oleh massa dari B ya. Kenapa? Karena dia berada pada permukaan miring. Sehingga di sini bagaimana cara kita mencari besar dari percepatan benda ketika permukaan bidang miring ini adalah licin ya. Di sini besar percepatannya adalah MA dikurangi dengan MB sin alfa ya. Sin alfa. Jadi beratnya ini ya, beratnya apa? Berat B ini dipengaruhi oleh bidang miring atau sudut ya, sudut yang ada pada bidang miring tersebut ya, gitu. Kemudian dibagi dengan massa A ditambah dengan massa B. Sementara untuk mencari berapa besar tegangan tali, ini MA dikalikan dengan MB dikalikan dengan 1 tambah sin alfa ya, ditutup kurung, dikalikan dengan G dibagi dengan MA tambah MB. Nah, selanjutnya ketika benda permukaan bidang miring itu kasar, tentunya dia akan menghasilkan gaya gesek. Sehingga untuk mencari berapa besar percepatan sistem ini ya, kita bisa tuliskan di sini MA dikurangi dengan MB sin alfa dikurangi dengan mu K MB cos alfa dikalikan dengan G dibagi dengan MA tambah MB. Sementara besar tegangan talinya ketika permukaan ini ya, permukaan bidang miring ini kasar, kita bisa tuliskan T sama dengan MA kali MB dalam kurung 1 tambah mu K cos alfa plus sin alfa dikalikan dengan G dibagi dengan MA tambah MB ya. Seperti itu ya. Itulah beberapa kasus yang ada pada benda kaitannya dengan hukum Newton 2. Baik, sekarang kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama, besar percepatan yang ditimbulkan oleh dua gaya adalah 1 meter per sekon kuadrat ke kanan. Tentukan besar T ya. Nah, kita bisa lihat di sini gambarnya. Jadi ada F yaitu ke kanan besarnya 15 Newton. Kemudian ada percepatan yang ke kanan ya, besar percepatannya adalah 1 meter per sekon. Kemudian massa benda adalah 8 kilogram ya. Kemudian di sini ada T ya. T ini bisa mungkin tegangan tali yang menghambat pergerakan dari F ya. Begitu. Kemudian untuk soal nomor 2, dua buah benda ya, bukan dua buah balok atau dua buah benda dihubungkan dengan tali dan digantung pada katrol licin. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat ya. Bila massa balok A 1 kg dan balok B 4 kg, tentukan percepatan balok ya. Di sini yang lebih besar massanya adalah B yaitu 4 kg dan A adalah 1 kg. Nah, soal yang ketiga ini ada sistemnya ya. Massa balok A dan balok B memiliki massa masing-masing 6 kg dan 2 kg. Nah, oke. Ini 6, ini 2 kg. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ini tentukan besar percepatan benda dan tegangan tali ya. Yang ditanya adalah dua di sini, percepatan benda dan tegangan tali. Baik, kita jawab satu persatu. Langkah pertama adalah kita tulis apa saja yang diketahui pada soal. Yang pertama diketahui adalah A sama dengan atau percepatan benda 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian F-nya 15 Newton dan massanya adalah 8 kg. Baik, yang ditanya adalah berapakah besar tegangan tali. Di sini kita menggunakan, karena dia sistemnya bergerak, maka kita menggunakan hukum 2 Newton. Jadi sigma F itu sama dengan M kali A ya. Yang mana sigma F di sini ya. Kita lihat berapa gaya yang bekerja. Di sini ada F dan ada T. Karena dia bergerak menuju ke arah F, maka F-nya dikurangi dengan T ya. F min T sama dengan M kali A. Kita masukkan F-nya 15, T-nya belum diketahui dan M-nya 8, A-nya 1. Sehingga kita dapatkan T-nya ini sama dengan 15 dikurangi dengan 8, sehingga kita dapatkan besar tegangan talinya adalah 7
Newton ya. Baik. Itu untuk jawaban yang pertama. Kemudian untuk nomor 2, di sini diketahui masa A adalah 1 kg, masa B adalah 4 kg, dan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapakah percepatan dari sistem. Baik, kita langsung menuliskan persamaan dari percepatan ya. Ketika bendanya seperti pada gambar ya, kita kan sudah bahas tadi. Jadi A sama dengan MB dikurangi dengan MA dikalikan dengan G dibagi dengan MA ditambah dengan MB. Baik, di sini MB-nya adalah 4 dan MA-nya adalah 1 kilogram gitu. Dikalikan dengan percepatan gravitasi 10 sehingga kita dapatkan 3 kali 10 sama dengan 30 dan 1 tambah 4 sama dengan 5 sehingga kita dapatkan 30 dibagi 5 sama dengan 6 meter per sekon kuadrat ya. Jadi besar percepatan yang dialami balok sebesar 6 meter per sekon kuadrat. Yang nomor 3, di sini diketahui massa A adalah 6 kg dan massa B adalah 2 kg. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah percepatan benda dan tegangan tali. Baik, percepatan benda kita bisa tuliskan massa benda, massa B dikalikan dengan percepatan gravitasi dibagi dengan MA tambah MB. Baik, kita tuliskan di sini MB-nya adalah 2, G-nya adalah 10 sehingga kita dapatkan 2 kali 10 sama dengan 20. Kemudian MA 6, MB-nya 2, 6 tambah 2 sama dengan 8 sehingga kita dapatkan besar percepatan sistem adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya untuk mencari berapa besar tegangan tali, kita bisa tuliskan persamaannya MA kali MB dikalikan dengan G dibagi dengan MA tambah MB. MA-nya 6, MB-nya 2, G-nya 10 ya, sehingga kita dapatkan ini 6 kali 2 12, 12 kali 10 sama dengan 120. Kemudian 6 ditambah dengan 2 sama dengan 8 sehingga kita dapatkan 120 dibagi 8 sama dengan 15 Newton. Jadi di sini kita bisa dapatkan besar percepatan yang dialami balok sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat dan besar tegangan tali sebesar 15 Newton ya. Demikian ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.